down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicilianti dari Prodi PGSD semester 5. Dilihat dari website TPRT Jateng.Prof.go.id tentang isu penambangan ilegal di Kalikung yang meresahkan warga. Ini adalah topik isu yang akan saya bahas. Sebelum itu, mari kita lihat keindahan Sungai Kalikung. Tahu nggak, akhir-akhir ini ada isu di salah satu kabupaten Tegal, yaitu aktivitas tambang yang merusak daerah resapan air Sungai Kalikung. Sungai Kalikung ini adalah sungai yang mengalir di daerah Kabupaten Tegal. Sungai Kalikung ini bersinggungan dengan air mata Gunung Agung atau Gunung Selamat. Pada Agustus 2025, para masyarakat dan aktivis itu menyoroti kegiatan tambang milik CV Karya Tama Perkasa yang beroperasi di kawasan Sungai Kalikung. Nah, kegiatan tambang ini itu berada di kawasan Sungai Kalikung, dan Sungai Kalikung ini sebagai tempat resapan air dan konservasi. Jadi, kegiatan tambang tersebut itu dapat merusak lingkungan ekosistem, dan perizinan dari kegiatan tambang tersebut itu masih dipertanyakan keabsahannya. Kegiatan tersebut itu diduga dapat menyebabkan banjir bandang yang membahayakan pemukiman dan kota Tegal. Ini termasuk isu lokal karena terjadi di Kabupaten Tegal. Namun hal ini jika dibiarkan akan berdampak lebih besar karena yang pertama dapat mengganggu keseimbangan hidrologi, yang kedua meningkatkan resiko banjir bandang saat musim hujan. Nah, dari kegiatan tersebut ada dampak yang ditimbulkan. Pertama itu rusaknya resapan air, sehingga alam yang seharusnya menampung air hujan itu akan berkurang. Yang kedua itu potensi terjadi bencana ekologis seperti tanah longsor, banjir, seperti itu. Yang ketiga itu ekosistem di sekitar sungai itu terganggu karena adanya alat berat dan limbah tambang. Dan yang keempat itu masyarakat di sekitar itu merasa cemas karena tidak dilibatkan dalam proses perizinannya. Nah, solusinya dapat ditawarkan. Yang pertama yaitu pemerintah harus segera menghentikan tambang tersebut dan meninjau proses perizinannya. Yang kedua yaitu restorasi kawasan harus segera dilakukan untuk memperbaiki daerah resapan air. Yang ketiga, masyarakat dan organisasi masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan tata kelola sumber daya alam. Dan yang keempat itu telah adanya transparansi politik dalam perizinan tambang tersebut. Menurut pendapat pribadi saya sangat prihatin atas kasus ini. Pertambangan yang mengabaikan aspek lingkungan adalah salah satu keegoisan dan keserakahan yang merugikan banyak masyarakat. Saya percaya bahwa alam itu bukan objek untuk eksploitasi, tapi alam adalah ruang lingkup untuk kita hidup dan harus dilestarikan. Pemerintah dan masyarakat harus bersuara lebih tegas lagi agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Yuk kita jaga lingkungan kita dari kerusakan yang tidak perlu. Mari kita menjadi generasi yang berani bersuara untuk